Ya saya jalani apa yang menurut saya benar. Yang benar, yang saya yakin benar bisa saja kalah, tapi pasti tidak salah. Bagi saya kemenangan politik tapi saat bersamaan di atas asumsi-asumsi yang salah, bagi saya tidak menarik. Tidak menarik. Meskipun kekuasaan adalah tujuan utama dalam berpolitik kan. Orang memberikan testimoni terhadap Budiman Sujatmiko itu adalah Budiman Sujatmiko itu menarik dalam ide tapi kalah dalam pertarungan. Menurut Anda seperti apa? Saya sudah pamit pada dapil saya dan saya nggak bisa ada di periode ketiga karena tinggal jadi rutin bagi saya dan itu nggak challenging ya. Sehingga saya bilang ya udah kalau gitu pindah saja ke dapil baru tapi tugasnya untuk memenangkan Pak Jokowi. Menurut Bapak sendiri, dunia politik secara general di Indonesia itu perlukah secair itu? Jadi awalnya saling salah menyalahkan tapi jadi menyatu untuk visi dan tujuan yang sama. Banyak orang di dalam PDI Perjuangan terutama yang berada di DPR, Anda menyebutkan itu kalau nggak salah, yang sepakat untuk tidak sepakat bahwa keputusan yang diambil Mas Budiman ini adalah tepat. Artinya sepakat untuk tidak sepakat itu ya dalam satu sisi pikiran, saya sepakat sama Budiman Sujatmiko, tapi saya tidak sepakat karena ini adalah garis partai yang harus yang saya ambil. Itu benar apa enggak sih Mas Budi? Ya saya dapat lah WA, telepon, ngobrol begitu ya. Sebenarnya apa yang kamu lakukan betul, tapi ya tidak semua orang berani menyatakannya. Ya. Tapi saya pikir ini udah urusan organisasi lain ya. Saya secara etis harus mengatakan pikiran yang saya ini bukanlah pikiran liarnya seorang Budiman. Jadi ini bukan pikiran tunggal seorang kader PDI Perjuangan terkait kepemimpinan 2024 ke depan? Saya yakin saya tidak sendirian. Seberapa persen saya nggak tahu. Saya tidak yakin bahwa saya ini sendirian. Keyakinan itu indikatornya apa? Pernah berbicara langsung dengan mereka? Atau hanya sekadar mendapat informasi? Berbicara karena berbicara ya artinya ngobrol begitu ya. Tapi tapi kan itu hak mereka dan mereka menghargai hak saya dan saya menghargai juga keputusan saya dan keputusan mereka dan menurut saya it's okay dan ya saya jalani apa yang menurut saya benar. Yang benar, yang saya yakin benar bisa saja kalah, tapi pasti tidak salah. Bisa saja kalah, tapi pasti tidak salah. Tapi ini kan kembali pada subjektivitas pikirannya seorang Budiman Sujatmiko. Meskipun saya selalu bersedia, kenapa sebenarnya menarik, Riga? Saya selama ini kan menjelaskan di berbagai media, televisi, podcast. Rasa-rasanya koreksi kalau saya salah. Penentangan yang kontra terhadap saya kok rasa-rasanya belum saya temukan bantahan atas argumen saya. Belum banyak, mungkin ada, tapi saya mungkin nggak tahu ya. Lebih kepada tidak taat pada partai. Lebih pada itu. Tapi itu saya terima. Dan kali itu saya sudah terima konsekuensi. Ada akui sebagai pelanggaran organisasi. Ya, dan karena itu saya terima sebagai konsekuensi dan karena itu saya tidak banding segala macam. Bahkan mungkin ya udahlah. Saya anggap ini sudah selesai. Tapi saya katakan bisa saja kalah secara politik, tapi saya yakinkan tidak salah dari segi tadi kebutuhan tadi. Kalau kalah gimana Mas Budiman? Ya kalah dalam pengertian kalah pemilu kan? Iya, saya paham. Karena begini, Anda juga menyebutkan beberapa kali bahwa dan saya meyakini politik is all about power. Bagaimana Anda bisa memberikan menciptakan bersama kawan-kawan di Komisi 2 waktu itu terkait undang-undang desa dan whatever lah kebijakan yang kemudian pernah dilahirkan itu kan karena ada power, ada kekuasaan. Tapi Anda bilang saya bisa kalah tapi saya tidak salah. Artinya kan secara power, secara kekuasaan itu hilang. Loh, Anda tidak berhasil mendapatkan kekuasaan itu. Saya tidak mengharapkan kekalahan. Tapi sebagai sebuah kemungkinan harus dihitung. Karena saya juga tidak mau
menghibur diri, ya kan? Bagus dengan perasaan bahwa selalu ada kemungkinan kalah itu menurut saya bagus. Lagi pula kalah bagi saya kan bukan, kalaupun nanti kalah bukan pengalaman pertama saya kalah, begitu kan? Ya, saya pernah kalah, saya pernah nyalek. kalah. Ya Kemarin kalah. Saya ditahan zaman Orde Baru juga kalah. Itu kekalahan kan? 96 saya ditahan kalah, ya itu kekalahan bagi saya. Gagal menciptakan sebuah perubahan pada masa itu. Walaupun kemudian 2 tahun kemudian menang kan begitu. Artinya begini, ketika kita bicara kemungkinan kalah itu bukan berarti memangnya ada yang pasti menang, nggak ada yang pasti juga kan. Nggak ada yang pasti juga menang kan. Bagi saya kemenangan politik tapi saat bersamaan di atas asumsi-asumsi yang salah. Bagi saya tidak menarik. Tidak menarik. Meskipun kekuasaan adalah tujuan utama dalam berpolitik kan. Saya tidak tahu yang lain. Kalau mungkin politisi begitu ya. Kalau saya kan tidak menganggap diri saya politisi. Saya menganggap diri saya adalah manusia politik. Manusia politik bukan politisi. Bukan. Manusia politik itu punya 4 syarat. Syarat pertama mencintai ide. Kedua dekat dengan rakyat. Ketiga punya tradisi berorganisasi. Keempat punya kehendak berkuasa. Nah, ketika kalau politisi hanya 4 saja. Ketika Mas Budiman ke Kartanegara dan kemudian mendeklarasikan Prabu itu punya prasyarat itu juga tidak? Oh iya dong, saya sejak 90-an saya kan bikin partai. Punya syarat itu nggak kepada Pak Prabowo bahwa saya harus A, harus B, harus C, harus D? Oh tidak. Kemudian saya akan join. Oh tidak. Pada waktu di Kartanegara bahkan saya tidak berbicara dukungan, saya berbicara penyatuan, persatuan nasional. Saya bermimpi, berharap kekuatan-kekuatan nasionalis seperti Gerindra, PDI Perjuangan, bagus ada Golkar, bagus ada yang lain-lain, menyatu. Ada tanggung jawab besar untuk kita memastikan kemenangan kaum nasionalis itu besar dalam pemilu 2024. Tidak ada syarat itu. Bahkan sampai terakhir kita bikin deklarasi pun saya tidak bicara pengajuan syarat itu. Kenapa? Kenapa saya tidak bicara pengajuan syarat itu juga? Karena begini. Saya tahu mana orang yang akan berbicara konsisten antara pikiran dan tindakan. Dan mana yang akan mengkhianati pikirannya demi tindakan yang berbeda. Artinya begini, ketika saya bicara Pak Prabowo, tentu saya sebagai manusia politik, saya membawa ide, saya selama ini coba dekat dengan rakyat, saya selama ini organisasi, dan tentu saja beliau tahu saya orang politik. Dia jelas mau lah berkuasa. Secara praktikal, secara pragmatis pasti mau. Oh iya dong. Kalau saya nggak mau, saya bukan manusia politik, saya aktivis saja. Ya kan? Tapi apakah itu harus dinyatakan? Apakah itu harus ditagih? Dan kemudian pada akhirnya malah membatalkan banyak hal yang lebih strategis. Saya tidak mau mengorbankan hal yang lebih strategis. Aku dapat poinnya. Banyak, sebagian lah ya, orang memberikan testimoni terhadap Budiman Sujatmiko itu adalah Budiman Sujatmiko itu menarik dalam ide, tapi kalah dalam pertarungan. Menurut Anda seperti apa? Menarik dalam ide, tapi selalu kalah dalam pertarungan. Misalnya selalu kalah dalam pertarungan politik. Misalnya, ya kita tahu bahwa kemarin gugur di pencalegan waktu 2019, artinya tidak lolos, terus kemudian sudah tidak masuk pada struktur. Kenapa yang dilihat adalah debu di sepatunya Budiman. Soalnya 2009 saya kalah. Saya jadi anggota DPR. Ada 2 periode lah di situ ya. 2014 saya menang jadi anggota DPR. Di 2009 saya dapat suara terbanyak dengan biaya politik. Nah, kalau itu mungkin diksinya artinya kalimat itu udah batal. Jangan diteruskan, harus dikoreksi dulu. Saya selalu kalah. Saya menang pemilu 2 kali. 98 saya menang secara politik, secara ide lah katakanlah ya. Artinya saya pernah menang, pernah kalah. Saya pernah ada di 2 sisi itu. Soal tidak ada struktur, tentu saja saya bahkan mau cerita kepada Riga. Saya pernah cerita kepada yang lain juga. 2011 saya pernah ditawari sebuah peluang kemenangannya luar biasa oleh partai. Bukan. Ada seorang pengusaha besar 2011 menawarkan saya untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI. Ya, saya pernah dengar itu.
2014 saya ditawari untuk nyalon presiden. Usia saya baru 41 tahun. Itu Anda udah jadi kader PDI kan? Sudah di DPR. Waktu itu saya tolak. Karena apa? Saya punya janji yang belum saya selesaikan. Undang-undang desa. Saya 2009 masuk DPR membuat janji undang-undang desa, dan atas janji itu saya dapat suara terbanyak dengan biaya politik terendah di dapil saya. Bagi saya itu sebuah kepercayaan luar biasa dari rakyat. Setelah itu saya mendapat akses ke banyak desa di Indonesia. Rancangan undang-undang itu bahkan tahun 2011 belum berhasil saya masukkan dalam prolegnas, program legislasi nasional DPR, belum masuk daftar tunggu dibahas. DPR. Kalau saya waktu itu tergoda 2011 untuk nyalon gubernur DKI, ya bisa menang bisa kalah sih. Tapi kalau saya sekedar politisi hanya itu akan diambil. Kekuasaan, saya ambil gubernur DKI. Apalagi janjinya ini bukan orang biasa ya, orang pengusaha besar. Yang 2014. Artinya kalkulasi politiknya, calon presiden, peluang menangnya tuh lebih terbuka saat itu. Ya, oke, bisa menang, bisa kalah juga. Tapi artinya enggak. Saya menganggap bahwa saya harus selesaikan ini, saya punya janji. Karena orang akan menilai saya. Kalau rakyat sudah melihat bahwa Budiman ternyata melanggar janjinya memperjuangkan undang-undang desa hanya untuk menjadi gubernur DKI, hanya untuk menjadi presiden, rakyat nggak berkepentingan saya jadi gubernur DKI. Rakyat desa nggak berkepentingan saya jadi presiden Indonesia di 2014. Rakyat desa berkepentingan undang-undang itu jadi. Dan saya harus selesaikan itu. That's it. Artinya, kalau mengukur Budiman sebagai pemenang dalam ide pecundang dalam pertarungan politik, tidak seperti itu juga. Tidak pernah merasakan kemenangan juga. Menang, pernah. Kalah, pernah. Kalau kita kembangkan tesisnya, artinya ide yang pernah dimenangkan oleh Budiman dulu, itu tidak adaptif pada kondisi terakhir Budiman sebagai seorang kader PDIP sekarang ini. Oke. Tidak adaptif ya? Tidak adaptif sehingga melahirkan kekalahan. Ide ya? Yes. Kekalahan politik 2019 itu harus saya ceritakan konteksnya. Saya 2009 sampai 2019 saya sudah 2 periode di DPR. Sejak tahun 2017 saya sudah pamit pada dapil saya bahwa saya tidak akan Jateng 8 ya. Okay. Saya sudah bilang pada dapil saya tidak akan mencalonkan lagi. Kenapa? Ya saya ini sudah 2 periode. Saya tidak ingin menjadi anggota DPR ketiga kalinya. Jadi apapun saya tidak akan pernah lebih dari 2 periode. Kenapa saya katakan begitu? Ya karena saya tahu diri saya. Ketika saya sudah tergoda untuk menjadi periode ketiga, untuk jabatan apapun, 4, 5, segala macam, saya tahu. Saya akan terjebak rutinitas. Saya akan terjebak kemapanan. Saya mau cerita personal, pengalaman personal. Pada periode kedua DPR, saya ini, waktu itu ada banyak lagi peningkatan fasilitas anggota DPR tunjangan. Terus terang, sejak 2017 saya kaget kalau saya lihat ATM saya. Kalau saya rekening saya. Di periode kedua saya gagal membuat undang-undang. Periode pertama berhasil undang-undang desa. Di periode kedua saya gagal membuat undang-undang. Tapi fasilitas saya tambah terus. Saat rekening naik justru gagal membuat undang-undang. Ya, dalam artian ketika saya gagal membuat undang-undang kok rekening naik. Ini personal saja. Saya nggak tahu yang lain. Bagi saya ini nggak menarik. Bagi saya ini apa ya? Saya takut ini akan membuat saya terlena. Oke. Sehingga saya putuskan stop. Saya harus menghentikan. Saya tidak boleh terus-menerus dalam keadaan seperti ini. Karena saya tidak bisa memastikan saya bisa menggolkan undang-undang yang berarti bagi rakyat, tapi foto saya dapat. Saya khawatir di periode ketiga saya makin tumpul. Dan kemudian saya termanjakan oleh situasi. Sehingga sejak 2017 saya sudah pamit pada dapil saya. Sehingga ketika pada suatu saat 2019 Sekjen memanggil saya untuk nyalon, saya tolak. Ya. Saya sudah pamit pada dapil saya dan saya nggak bisa ada di periode ketiga karena tinggal jadi rutin bagi saya dan itu nggak challenging ya. Oke. Sehingga saya bilang ya udah kalau gitu pindah saja ke dapil baru tapi tugasnya untuk memenangkan Pak Jokowi.
Karena memang pada 2014 Pak Jokowi Artinya kalah di situ. tidak didesain untuk menang ya. Saya kemudian kan memang jadi anggota TKN, tim kampanye nasional, sehingga waktu saya lebih baik di Jakarta untuk debat di televisi Daripada di dapil. Kampanye saya sehingga lebih banyak saya harus ke kampanye ke Eropa misalnya. Ada tugas kampanye ke Eropa menangkan Jokowi ya. Saya tinggal di dapil saya. Ya. Jadi memang karena saya selalu bilang sama tim saya juga di sana, Indonesia lebih butuh seorang Jokowi jadi presiden untuk kedua kalinya ketimbang butuh seorang Budiman Sujatmiko menjadi anggota DPR untuk ketiga kalinya. Anda menyatakan itu ke warga-warga di sana. Dapil saya punya waktu terbatas, saya punya pikiran terbatas, saya punya resource terbatas. 2019 artinya pemimpin yang populis itu masih diperlukan. Pak Jokowi pada 2019 sudah mulai beranjak kepada pemimpinan strategik. Itulah yang kemudian Anda khawatirkan kondisi hari ini takutnya setback gitu. Setback ke 2014. Oke, paham. Pada periode kedua Pak Jokowi sudah mulai strategik. Pertanyaannya kemudian tadi kan Anda sudah menyinggung soal parlemen. Ini ngompol ini kan bicara soal bagaimana teman-teman muda ini bisa memahami politik. Oke. Kita pahamlah bagaimana persepsi publik terhadap parlemen. Betul. Anda ada di dalam berdua periode. Bagaimana Anda bisa meyakinkan atau justru menguatkan keyakinan mereka DPR ini lembaga yang seperti apa sih dan berfungsi apa sih buat mereka, teman-teman yang masih muda, mereka yang bahkan tidak paham tentang kebijakan. Saat DPR masih sistem pemilihannya berdasarkan nomor urut, saya bisa pastikan banyak politisi berkualitas meskipun isi tasnya tipis. Saat masih sistem pemilihan anggota DPR berdasarkan nomor urut, banyak politisi di DPR itu suka sekali membawa dan menghadapi tantangan. Tapi saat mulai suara terbanyak, yang banyakkan adalah isi tas dan tentengan. Itu mulai terjadi 2000. Sebenarnya periode saya, 2009. Saya sendiri terpilih dengan suara terbanyak, dengan sistem pemilihan suara terbanyak. Tetapi kalau kita ingat sejarahnya, pencalonan kami itu adalah ketika sistemnya masih nomor urut. Transisi ya. Tiba-tiba di tengah jalan kan ada gugatan pada MK supaya mengubah jadi nomor suara terbanyak. Tapi kan waktu itu DCT sudah ada tersusun. Jadi at least bahannya, orang-orangnya, list di dalam daftar calegnya adalah hasil dari cara berpikir nomor urut. Psikologis pemilih pun masih di situ. Psikologisnya belum memahami sehingga orang masih memilih nomor 1, nomor 2. Saya kebetulan nomor urut 1. Artinya di 2009 meskipun pelaksanaan pemilihan suara terbaik, tapi mentalitasnya masih mentalitas nomor urut dengan pasokan sumber daya manusia politisinya juga berdasarkan kebijakan partai, kebijakan strategis partai. Artinya partai punya screening yang lebih baik tapi secara ideologis, secara ideologis. Dan Anda melihat PDIP berhasil melakukan screening yang tepat untuk memilih calon-calonnya yang pada saat nomor urut, yes, pada nomor urut. Tapi ketika saya kemudian masuk periode kedua di 2014, yang memang udah rakyat kemudian sudah berbeda tuh mentalnya tuh. Oh, suara terbanyak. Berarti suaraku bisa ditransaksikan, dikonversi jadi. Sehingga ketika 2015 perilaku politik masyarakat sudah berubah. Sehingga calon itu akhirnya memperlakukannya pun berubah jadi resiprokal, timbal balik. Nah ini kemudian di dalam penyusunannya akhirnya kebutuhan untuk memiliki kandidat anggota DPR yang nggak punya jejak di partai, tidak merintis dari tradisi organisasi, newcomers yang bawa tentengan, ya kira-kira gitu, itu kemudian memiliki bargaining kuat bahwa aku punya uang, karena dia punya logistik, popularitas, artis misalnya. Gitu. Nah ini sudah berbeda tuh, sehingga saya pernah di 2 periode itu, Rika. Pada periode pertama saya bisa menyaksikan apapun partainya. Ini orang-orang nih dari kualitas legislatornya.
memahami buku teori politik, teori hukum, Artinya ketika RDP apa tuh mereka berani. Beda kualitas pertanyaan. Menarik ini Mas, karena kan yang kita hadapi kan Anda melihat ada transisi atau ada perubahan dari periode yang dialami. Saya dialami. Sementara hari ini kita berhadapan dengan kondisi yang Anda ceritakan tadi. Betul. Bahwa semua bicara soal suara terbanyak, maka konversinya bukan lagi konversi ideologis tapi konversi ekonomi kan, ya, supply and demand. Betul. Ada suara, ada duit. Ya. Anak-anak muda, pemilih pemula. Ini menarik. Terus kemudian bahkan mereka yang mungkin ingin menjajaki politik ketika melihat realitas itu, maka dalam pikiran mereka ya udah, yang penting gue punya duit, yang penting gue populer. Ya sudah, aku masuk ke gelanggang politik. Yang terjadi kualitas yang seperti apa? Nah, sementara kita harus memberikan edukasi atau wawasan kepada kawan-kawan. Ini kan ternyata situasi parlemen yang dulu tidak seperti itu loh. Gimana Mas? Oke, menarik. Ya, ini problem. Makanya saya juga sepakat dengan usulan PDI Perjuangan kan untuk dikembalikan kepada proporsional tertutup. Iya, nomor urut itu oleh partai proporsional tertutup. Saya sepakat dengan itu karena saya itu menjadi saksi. Beda banget kualitas periode pertama dan periode kedua. Beda banget ya. Masih banyak aktivisnya pada periode pertama saya. Masih ada banyak akademisinya. Setelah itu banyak pada periode banyak artisnya dan banyak orang kayanya gitu ya. Anda tidak menyalahkan artis jadi anggota dewan kan? Tidak, hak mereka. Semua orang punya hak. Tetapi kita juga tahu bahwa hanya karena sebuah lembaga politik menjadi hak semua orang, bukan berarti dia layak untuk semua orang. Ingat ya, hak dan layak itu beda. Requirement untuk seorang legislator itu apa sih? Kalau Anda ingin menafikan logistiknya ya? Ya, manusia politik. Tadi yang saya katakan, punya ide, dekat dengan rakyat, punya tradisi berorganisasi, dan punya kehendak berkuasa. Tapi tidak laris di pasar dalam konteks hari ini ya? Dalam konteks pemilu legislatif yang hari ini disajikan. Ya, bagaimana? Itu bagi saya betul, bukan sekedar. Tapi ini saya berbeda dengan teman-teman liberal saya, yang menganggap bahwa hak individu itu adalah segala-galanya. Ya, akhirnya jadi libertarian. Ya, libertarian. Saya itu berbeda. Saya katakan gini deh, nggak usah deh kamu ngajarin Indonesia untuk lebih liberal lagi. Kita ini punya sistem pemilihan pemimpin dari negara sampai desa itu paling liberal sedunia. Presiden Amerika Serikat itu tidak pernah dipilih dengan individual preferensi, bukan popular vote, pakai electoral college. Kalau pakai popular vote suara terbanyak, Hillary yang jadi presiden Amerika Serikat, bukan Donald Trump. Ya kan? Kita sampai kepala desa juga pembeliannya langsung. Sekarang DPR-nya juga suara terbanyak. Presiden mau ngangkat duta besar itu konsultasi dengan DPR. Kurang liberal apa Indonesia? Terus kamu menganggap bahwa kita masih kurang liberal lagi. Menurut saya, bukan stop ya, cukup. Mari kita ubah agenda prioritas kita sebagai bangsa. Pelembagaan politik, pelembagaan demokrasi, penguatan institusi kepartaian, penguatan institusi DPR, penguatan institusi eksekutif, profesionalisme tentara, profesionalisme Polri. Pelembagaan itu menurut saya jauh lebih menjadi prioritas ketimbang sekedar merayakan kebebasan terus-menerus. Ya. Saya sebenarnya ya karena saya bukan pekerja media ya, saya bukan seorang jurnalis. Pada satu diskus saya sepakat bahwa ada konstitusi yang harus diperkuat, lembaga, either itu adalah parlemen, eksekutif, yudikatif, lembagaan. Maka tatanannya pun harus melakukan screening kan. Tapi kan kita berhadapan hari ini dengan masyarakat. Dan sekali lagi, teman-teman muda yang kemudian memberikan kritik. Ini kan jelas, kelompok-kelompok mahasiswa yang memberikan kritik ketika ada usulan misalnya kembali pada proporsional tertutup atau misalnya pelembagaan tertinggi ke MPR. Reaksinya keras, karena ini dianggap memangkas hak pilih, memangkas hak asasi. Yang kita hadapi anak muda. Yang kita hadapi adalah kritikan-kritikan kawan-kawan Gen Z. Bagaimana Anda menjelaskan ini kepada mereka? Ya mau saya katakan buat teman-teman Gen Z begini. Ini kita bicara tantangan peradaban ya. Kita sekarang kenal semua nama AI. Ya. Artificial Intelligence, kecerdasan buatan.
sebenarnya kita ini sebagai individu dengan dibantu AI, kita ini kan sedang mengembangkan kecerdasan individu buatan. AI saya kan untuk membantu individu saya, untuk membantu individu kamu. Menurut saya, individu dengan ada AI sedang didorong untuk menjadi manusia super. Sebagai individu. Bukan Superman ya? Ya, Superman dan Superwoman tentu saja. Saya masih percaya pada perbedaan itu ya. Saya bukan penganut wokeism. Ya, general netral. Saya enggak. Gender netral, sorry. Nah, saya ingin mengatakan begini. Kalau kita bicara individu, teknologi AI itu sudah membuat individu itu punya kemampuan mendeliver, mengekspresikan banyak hal. Bahkan bisa lebih kuat daripada anggota DPR. Bahkan bisa lebih kuat daripada bupati, bisa lebih kuat dari gubernur selama ketika tepat. Seperti kritik kepada jalan-jalan yang berlubang di Lampung, ketika disuarakan lewat Twitter, lewat media sosial, mengubah polisinya gubernur Lampung pada waktu itu. Kira-kira begitu. Artinya, ketika menyangkut kebebasan individu, sebenarnya solusinya tidak lagi ada di pelembagaan negara, ada juga jalurnya di teknologi. Terus kenapa pelembagaan negara tidak ikut tren ini? Ingat loh, ini pelembagaan publik, pelembagaan negara. Kalau kita masih percaya sama negara ya, negara percaya. Lembaga publik harusnya kecerdasannya bukanlah kecerdasan individu. Lembaga publik, lembaga banyak orang, itu harus ditopang oleh kecerdasan kolektif, kecerdasan deliberatif, kecerdasan musyawarah, kecerdasan percakapan berdasarkan hikmah kebijaksanaan, bukan sekedar berbicara ekspresi individu. Karena ekspresi individu sekarang sudah difasilitasi oleh teknologi, dan itu pun bisa mempengaruhi kebijakan. Jadi yang ingin Anda sampaikan ke kawan-kawan Gen Z harus seperti apa? Yang saya ingin mengatakan pada kawan-kawan Gen Z adalah pertahankan, tingkatkan kualitas individumu melalui teknologi, pertahankan dan kembangkan kecerdasan kolektifmu, kearifan kolektifmu melalui lembaga-lembaga negara. Karena kita bicara Indonesia, bicara individu warga negara Indonesia. Teknologi memfasilitasi individualisme, negara memfasilitasi kolektivisme, memfasilitasi kebersamaan. Inilah proses interaksi antara kecerdasan kolektif di lembaga negara maupun kecerdasan individu lewat teknologi. Inilah yang akan menghasilkan proses kebaikan bersama ke depan. Karena begini, Rika, kecuali itu adalah negara yang kapitalisme sudah berkembang penuh, kecuali negara itu adalah yang punya jajahan atau kekuatan ekonomi di mana-mana, lah yang individualismenya tinggi dan sekaligus berkualitas. Bagi sebuah negara berkembang yang tidak punya jajahan, perusahaan-perusahaannya tidak mengeksploitasi tambang di negara lain, tidak mengeksploitasi hutan di negara lain, ya, treatmentnya harus berbeda. Treatmentnya harus berbeda. Setidaknya sampai ketika nanti, yang menurut saya nggak lama lagi, pada akhirnya baik lembaga negara yang kolektif tadi maupun individu yang cerdas oleh kecerdasan buatan tadi itu, pada akhirnya nanti kita akan menghadapi sebuah era di mana baik AI yang sekarang maupun lembaga ini, saya harus katakan 25 tahun lagi, 22 tahun lagi, mungkin juga sudah nggak relevan ya. Ada banyak alternatif, tapi supaya dia sebelum dia nggak dibutuhkan lagi kira-kira gitu dalam bentuk-bentuknya sekarang, kita harus memastikan pengakhiran itu smooth, transisinya smooth. Jika kemudian individunya sudah dikembangkan dan kecerdasan kolektif lembaga negara dihilangkan sama sekali, maka nantinya saya nggak bisa membayangkan peradaban macam apa yang dialami oleh orang Indonesia, karakter macam apa.
Saya nggak bisa membayangkan. Maka Anda sepakat dengan penguatan kelembagaan ya? Sangat penguatan pelembagaan. Dibandingkan banyak-banyakan suara terbanyak. Saya hari ini mengatakan bahwa penguatan pelembagaan lebih dibutuhkan untuk penguatan, karena debat ini sempat muncul saat pandemi kemarin ketika di Amerika Serikat orang-orang libertarian, orang Republikan menolak pemaksaan pakai masker atas nama hak individu, hak asasi. Gua nggak pakai masker, mati menjadi hakku, kena virus pandemi menjadi hakku, kan kita gitu kan. Negara tidak berdaulat untuk negara tidak berdaulat. Padahal ada keselamatan bersama yang menurut saya itulah kenapa negara ada. Oke, paham. Baik. Sekarang hari ini di Amerika itu pandemi sudah lewat ya, kita tahu Amerika buruk ya, banyak kematian gara-gara atas nama hak individu. Ini contoh klasik yang Amerika Serikat sampai sekarang saya nggak tahu gimana akan keluar soal hak individu untuk memegang senjata. Ya. Atas nama hak individu untuk memegang senjata. Dan kasus penembakan banyak. Penembakan makin banyak. Oke. Ini contoh bahwa hak individu pada tempat yang salah dia bisa mengakibatkan malapetaka. Atas nama hak individu. Saya kira Amerika Serikat mengalami kesulitan untuk mencabut amandemen itu, amandemen ketiga itu kalau nggak salah ya. Ya. Itu sama seperti harus mengamputasi tangannya sendiri tanpa obat bius. Kalau nggak diamputasi, dia akan membusuk. Tapi kalau diamputasi tanpa obat bius, sudah kesakitan. Menyakitkan. Amerika ada dalam dilema yang paling rumit dalam hidup. Karena kebebasan yang mereka ciptakan sendiri. Oke, terima kasih. Ini masalah panjang nih kalau kita ngomong sama Mas Budiman nih. Karena tadi kita intronya soal bagaimana set story Mas Budiman dalam beberapa waktu terakhir. Lalu kemudian kita coba, ya kita ingin membicarakan banyak hal lah nanti. Apa tuh? Ke depan kita nanti lain waktu kita akan ngomong lagi bagaimana kemudian peradaban masyarakat ini di depan seperti apa, menghadapi tahun emas Indonesia seperti apa. Hopefully emas ya. Hopefully emas. Kalau pemimpinnya strategik. Strategik dalam definisi orang-orang pasti sangat interpretatif. Tapi kita hormati apa yang disampaikan oleh Mas Budiman Sujatmiko. Nah, tapi Mas Budiman, kita selalu memberikan ruang karena ini memang kami itu punya atensi bagaimana kemudian masyarakat muda terutama Gen Z ini bisa melek terhadap politik. Kita memberikan ruang kepada orang yang sedang menyaksikan kita berdiskusi di diskusi kopi ini untuk bertanya langsung kepada Mas Budiman. Dan prasyarat utamanya dia harus anak muda. Oh iya, anak muda. Ini kita. Dan kalau bisa tambah satu lagi harus perempuan. Ada. Harus perempuan. Ada perempuan. Kita kasih sesuai order. Mana? Harus ada perempuan ya. Nah, ini. Ada perempuan. Oke, ini set betul nih. Oke. Oh gitu tahu. kayak di pesantrennya. Oke. Benar. Oh, perkenalkan, nama saya Gumilang. Gumi panggilannya. Gumilang. Iya. Jadi saya ini sebenarnya cukup respect sama Bapak. Temen saya ada yang cerita tahun 98 ibunya stuck di kantor 2 hari, tapi berkat Bapak dan teman-teman reformasi Bapak jadi bisa pulang. Jadi respect banget. Cuman kan ini kita ngebahas topiknya politik di sini. Politik Gumil. Bapak sendiri bisa dibilang pandangan politiknya cukup cair. Sekarang ngedukung Prabowo. Menurut Bapak sendiri, dunia politik secara general di Indonesia itu perlukah secair itu? Jadi awalnya saling salah menyalahkan, tapi jadi menyatu untuk visi dan tujuan yang sama. Menarik pertanyaan. Kita pernah loh ada satu periode di mana perbedaan itu tidak mencair tapi menajam. Dan itu berakibat 1 juta orang mati dalam waktu kurang dari setahun. 1 juta orang dibunuh dalam kurang dari setahun dan dengan bulan. Tahun 65. Genocide. Kita pernah ada sebuah periode di mana perbedaan itu tidak mencair, tajam kan? Akibatnya dalam hitungan bulan kurang lebih 1 juta orang mati, dibunuh sampai anak-anaknya sampai usia sampai sekarang ya baru-baru saja oleh Pak Jokowi pernah. Kita pernah juga baru-baru saja bagi saya baru, bagi kamu kan tahun 2000-an awal ketika perbedaan agama di Maluku, perbedaan suku di Kalimantan ketika ditajemin nggak cair. Itu pernah loh saling penggal, literally speaking, secara harafiah pernah loh. Artinya kalau kita
terus-menerus kita tidak melatih mencairkan kebekuan, kita tidak berlatih untuk melembutkan bahasa tubuh dan bahasa politik kita, saya khawatir kita akan mengulangi itu lagi. Dan saya tidak rela anak saya, anak cucu saya tinggal di negara seperti itu. Dan tentu saja saya nggak rela juga hal terjadi pada diri saya. Pernah kita pada masa, dan bukan satu kali, sebelumnya juga. Tanya orang Sumatera Barat, ketika penajaman itu terjadi, banyak orang mati sia-sia zamannya PRRI. Di mana lagi nih? Timur, andai sana Gus Mohaimin meskipun bukan bagian dari Indonesia, tidak menunjukkan gestur rekonsiliasi dan Islam, sebagian orang pro NKRI di Timor Leste bisa jadi akan diuber-uber. Betapa kita akan kehilangan banyak waktu. Itu. Sebagai orang yang pernah mengalami kekerasan politik, saya selalu punya mimpi buruk. Dan ini pernah terjadi di Indonesia. Suatu saat rumahmu akan didatangi oleh orang yang nggak kamu kenal, tapi kemudian dia ngaku, aku satu partai dengan, atau aku satu agama dengan. Kamu bunuh tetanggamu yang beda partai atau beda agama. Yang ngajak adalah orang yang nggak pernah kamu kenal, tapi ngaku satu partai atau satu agama. Sekarang kau bunuh tetanggamu yang beda partai, beda agama. Padahal tetanggamu adalah Islam sudah saling menolong, membawakanmu minuman atau mencarikanmu dokter. Tapi suatu bisa terjadi. Ini bukan kisah dalam film Hotel Rwanda, ya. Sekarang ada perang. Ini pernah terjadi di Indonesia. Karena waktu saya umur 7 tahun, saya dapat cerita ini dari kakek saya. Ketika kakek saya disuruh membunuh warganya, kakek saya kepala desa, disuruh membunuh warganya sendiri. Membunuh warganya sendiri. Saya dengar itu umur saya 7 tahun. Harus dicairkan. Gak bisa. Gitu Bu. Kamu gak mau kan hidup dalam negara kayak gitu? Jangan. Pasti tidak ideal, tapi tidak ideal. Kok bersalaman dengan orang ini? Ya tapi oke. Kamu tidak harus menunggu orang itu menjadi orang suci untuk kita bisa berbuat baik padanya, kan? Ada lagi? Udah. Makasih Bumi. Oke, sukses ya. Makasih. Nah, luar biasa penjelasannya ini memang ya untungnya kita tidak live sehingga nanti silahkan kalian rewind lagi, kalian pahami lagi, rewind lagi, pahami lagi karena penjelasan Mas Budiman ini memang harus ditelaah dari ya diksi by diksi lah, kira-kira begitu. Terima kasih Mas Budiman, nanti kita ngobrol lagi, kita discuss lagi dengan tema yang berbeda, siapa tahu kita bertemu dalam kondisi yang Mas Budiman memang sudah tidak lagi menjadi perbincangan publik dalam konteks yang kontroversi, tapi justru sangat positif mungkin ke depan. Apapun yang ingin tenang aja, soal kontroversi 96 saya juga kontroversi. Sampai 98 saya itu penjahat. Iya. Begitu reformasi saya jadi seleb aja sih. Sekarang 98 saya itu penjahat loh. Jadi trennya harus kontroversi lalu kemudian populis. Just kidding. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk kemudian memfollow YouTube kami, memfollow Instagram kami juga di @ngompol.politik atau di TikTok kami sama @ngompol.politik. Terima kasih, kita sampai jumpa lagi dengan narasumber berikutnya. Oke, sukses.